Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di pertemuan kedua pada perkuliahan kita bersama Al Ustadz, bersama Yaimim. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah berkah. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi pada pagi hari ini. Mungkin langsung saja. Nama saya Dewi Husnul Khotimah dari kelas MPAIA semester 2. Selanjutnya waktu dan tempat saya berikan kepada Yaimin. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wa ba'd. Terima kasih pada Saudari Dewi Husnul Khotimah atau Mbak Dewi. Ya, ini sudah punya suami, alhamdulillah. Suaminya bos dari Turen ya. Ya, terima kasih yang sudah bersedia menjadi moderator pada pertemuan perkuliahan filsafat Islam dan tasawuf pada hari ini. Selamat berjumpa kembali dengan saya Imim, para teman-teman mahasiswa. Ada Mas Hilal, ada Mas Rafiq, ada Mas Faisal, saya panggil Mas aja ya, nanti kalau panggil Bapak moro tuwek. Ada Mas Dendi. Dendi apa Deni toh? Dedi. Ada Mas Dedi dari Bangka Belitung. Ada Mas Iqbal dari Blitar, ya, satu daerah. Ada Mas Sidik, kemudian yang Jambi ya Mas Sidik, oke. Terus yang sebelahnya Mas Adib, subhanallah. Saya ini harus menghafal satu persatu. Sapalah saya. Kemudian Dewi juga ini. Terus Vivin, lalu siapa? Tiwi, mirip dengan Dewi. Lalu Syarofah, lalu kemudian siapa? Tasya, Dewi lagi, Nabila ya, lalu Fitrah. Alhamdulillah sudah hafal. Kita ketemu tatap muka 2 kali ini ya. Yang pertama itu karena tempatnya di situ ya, agak nggak bisa melihat wajah sehingga nggak hafal. Tapi alhamdulillah kali ini insya Allah sudah hafal. Jumlahnya berapa kalian? 15? 17 masuk semuanya? Alhamdulillah. Baik. Kita lanjutkan kaji kita atau kita perdalam tentang epistemologi filsafat Islam dan tasawuf. Jadi filsafat Islam atau filsafat aja ketika bertasawuf atau berjumpa dengan tasawuf sudah Islam. Karena filsafat itu kita andaikan sebagai cara berpikir. Cara itu berarti kan epistemologi kan. Lalu tasawuf itu cara berzikir. Jadi fikir, zikir melahirkan amal soleh. Oleh karena itu maka yang paling tepat terhadap penamaan epistemologi filsafat dan tasawuf atau filsafat Islam dan tasawuf ini adalah ilmu thariqah. Maka ilmu thariqah itu juga disebut dengan epistemologi Islam. Maka filsafat Islam itu sebenarnya di dalamnya ada tasawuf. Maka perkawinan atau munasabah baina filsafat dan tasawuf itulah filsafat Islam. Filsafat Islam itu filsafat yang sudah bersentuhan dengan keislaman yaitu ilmu tasawuf. Filsafat itu ontologis, epistemologis, aksiologis. Tasawuf itu beriman, berilmu dalam dada semuanya, berasa, bertakwa, lalu memimpinlah nafsu kita yang liar itu menjadi terkendali, terpimpin, terarah karena selalu dicek oleh takwa kita. Nah itulah maka melahirkan pribadi atau melahirkan satu formulasi
keilmuan yang disebut dengan ilmu thariqah. Apa ilmu thariqah itu? Ilmu thariqah itu kan yang biasa ilmu thariqah dengan jam'iyah thariqah itu berbeda loh ya. Jadi setiap orang, setiap muslim mesti harus berthariqah, tapi tidak harus mengikuti jam'iyah thariqah. Kalau jam'iyah thariqah kan macam-macam. Ada Naksabandiyah yang dibangun oleh Syekh Bahauddin An-Naksabandi. Ada Qadiriyah dibangun oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ada Syadziliyah dibangun, diformulasikan oleh Syekh Abil Hasan As-Sadili. Ada Rifa'iyah dibangun oleh Syekh Ar-Rifa'i. Macam-macam kan banyak. Satariyah apa-apa loh, banyak ya. Banyak sekali. Jadi masuk ke situ apakah harus? Tidak. Tidak harus masuk. Tapi berthariqah itu wajib. Berthariqah itu apa? Berketepatan menjalankan ajaran agama. Berketepatan menjalankan ajaran agama atau menjalankan agama secara tepat. Agar apa? Ya agar supaya didapatkan satu nilai faedah, hakikat kan? Maka ilmu thariqah itu bahasanya pembahasannya 5, tapi umumnya kan 4. Yaitu syariah, thariqah, hakikat, ma'rifah, lalu ikon. Ikon itu yang kelima kan? Tapi umumnya kita kan mengenal 4 itu. Baik, saya bahas satu persatu. Mulai dari apa itu syariah. Syariah secara umum artinya al-a'mal az-zawahir. Thariqah secara umum al-a'mal al-bawatin. Iman kan berarti. Hakikat artinya seseorang itu menemukan sesuatu, berhakikat diri, menyata diri. Menemukan kebenaran. Maka kebenaran itu hakikat itu fil aqad dan subjektivitas. Al-haqiqah fil aqad la fit ta'rif. Tapi al-haqiqah juga fit ta'rif karena fit ta'rif di sini bukan kata-kata yang dimaksud. Kalau Al-Ghazali mengatakan al-haqiqatu fit ta'rif la fil aqad. Kebenaran nyata, subjektivitas itu dalam kesadaran diri. Nah, kalau Ibnu Taimiyah mengatakan fil aqad dalam konstruk main. Konstruk main mungkin pola pikir ya. Tapi Al-Ghazali dalam kesadaran, lebih dalam ke hati. Nah, orang kalau sadar baru menemukan. Maka proses pertemuan Adam dan Hawa di Arafah itulah dimaksud dengan hakikat. Orang kalau belum berhakikat, berarafah, ya toh, tidak akan bisa rahmah loh, gitu loh. Nggak akan timbul rasa sayang kan. Bagaimana seseorang itu digambar, disimbolkan oleh perjalanan Hawa dan Adam kan, ketika keduanya terlempar dari surga ke bumi, di mana bumi ini kan gelap. Kenapa bumi ini gelap? Sebelum Adam diturunkan dari surga, dilempar ke bumi, keadaan bumi itu kan gelap gulita. Kenapa kok gelap gulita? Ya memang penghuninya itu jin. Walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'im masnun wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Ya toh? Itu dalam surat Al-Hijr. Bahwa benar-benar telah aku ciptakan manusia itu dari tanah yang hangat dinteknya ya, dari tanah liat itu. Sedangkan jin dari api. Gitu. Nah, jin tidak memerlukan matahari. Jin menghuni bumi, nggak memerlukan sinar. Kenapa? Dia itu sinar itu loh. Hanya sinarnya panas. Nah, Adam itu bukan sinar tapi tanah. Nah, tanah ini memerlukan penerangan karena gelap kan tanah itu. Nah, jin di dalam kegelapan, terang ke dalam terang itu kan jadi panas. Nah, gitu loh. Logikanya ya, ini maksudnya semacam itulah. Di samping itu pula jin tidak memerlukan penerangan, maka kekuatan jin itu dalam gelap. Nah, oleh karena Adam terlempar di bumi,
Hawa demikian pula, Adam terlempar di rohun, Hawa terlempar di apa? Jiddah, ya. Dulu namanya enggak jiddah. Ya jiddah itu kan nenek artinya. Jiddatun atau jaddatun nenek. Kalau kakek apa? Jiddun kan, jiddun atau jaddun kakek. Ya, oleh karena yang Hawa di situ maka disebut dengan jiddah, nenek. Sekarang ada makam Ibu Hawa di Jeddah, Saudi Utara. Makamnya panjang. Nanti kalau ke sana biasanya jamaah haji Indonesia pada ziarah. Tapi di sana kan nggak boleh masuk makam itu. Cukup tahu di luar saja, biasanya ngintip dari lubang pintu gerbang. Itu ada makamnya. Makam Ibu Hawa di Jeddah, di nenek. Nah, berapa tahun mereka? Ada yang mengatakan 300, 350, 500 tahun, Allah alam ya. Bagaimana mungkin dihitung, wong belum ada matahari. Jadi perjalanan waktu itu didasarkan pada perjalanan matahari kan. Sehari kan berarti hakikat waktu itu hari. 1 menit sama dengan sepersekian hari kan. 1 bulan 30 hari, 1 minggu. Hari ya balik hari karena ada matahari itu. Hari itu sama, Senin, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad lagi. Ya Ahad ya podo ae. Sama kan muncul lah, lagi balik ya itu aja. Ahad itu apa? Nanti saya jelaskan. Mereka dalam kegelapan. Orang kalau dalam kegelapan, kamu kalau dalam kegelapan, gelap gulita, bumi gelap kan, itu kan fitrahnya atau tabiatnya, horizonnya itu, horizahnya kan berjalan miring ya, nggak maju kan. Kalau kamu dalam kegelapan kan gini kan, gini ya, ya nggak. Kalau dalam kegelapan jalannya kan nggak gitu kan, gini kan. Nah, jalan miring itu bahasa Arabnya isdalafa, yasdalifu. Berjalan miring sekian ratus tahun antara Adam dan Hawa, maka berjumpalah keduanya itu di satu tempat. Tempat itu sekarang diberi nama Musdalifah. Mahyal Musdalifah, Musdalifah itu ismu makan, al-dzaraf makan dari kata fi'il isdalafa yasdalifu. Isdalafa yasdalifu isdilafatan wa musdalifatan fa huwa musdalifatun wa dzaka musdalifatun isdalif dan seterusnya itu loh. Ya toh? Musdalifah berarti dzaraf makan atau tempat, masdar mim, tempat di mana orang melakukan isdalafa yasdalifu. Apa isdalafa yasdalifu? Berjalan miring. Miring-miring gini lah. Nah, Adam kena bau kanannya, Hawa kena bau kirinya. Lihat gitu. Namanya di Musdalifah. Gitu. Nah, ini sapa kan gitu ya. Saya saling bertanya karena di sekian ratus tahun lupa iki Adam apa Hawa dan sebagainya. Setelah sadar barulah disebut dengan Arafah. Maka di Musdalifah ini lalu saling mingset ya bahasanya. Masih Musdalifah jadi berdua, barulah di lembah itu, oh sampai Adam ternyata ya, oh kamu Hawa ya. Kamu Adam sampean Hawa, ini namanya Arafah. Arafah ya'rifu. Arafah artinya sadar. Setelah sadar itulah baru namanya al-haqiqah fit ta'rif, saling menyata. Itu benar. Si Adam berhakikat, si Hawa berhakikat. Arafah namanya. Jadi hakikat subjek-subjek itu melahirkan arafah. Ma'rifah bahasa kita. Dalam ilmu epistemologi agama atau reko ya. Jadi hakikat diri, Mas Hilal berhakikat sama siapa gitu misalnya, sampai baru ma'rifah sadar. Nah, barulah kesadaran ini, kesadaran betul ini akan melahirkan namanya naik. Apa naik itu? Jabal kan bahasa Arabnya. Ma tala wartafa'a minal ardi wa huwa jabalun. Orang baru berpikir panjang. Orang itu kalau penuh kesadaran maka akan tola. Tola itu apa? Mikirnya dawa gitu loh, enggak sumbu pendek. Terus irtafa'a. Apa irtafa'a itu? Naik. Enggak gampang kobong gitu loh. Tola wartafa'a.
jabal simbolnya. Baru proses Arafah, tola wartafa'a, barulah bisa terjadi namanya rahmah. Apa rahmah itu? Kasih sayang. Maka rahmah itu adalah bentuk ikon. Keyakinan. Kenapa kita harus rahmah? Ya kita dicipta oleh Allah itu atas dasar rahmah dan kasih sayang. Sifat Allah yang paling utama adalah rahmah. Maka sebenarnya yang dalam bahasa tasawuf ya, sing jatuh cinta itu bukan kamu kepada Allah, tapi Allah yang sangat rindu cinta sama kamu itu loh. Maka sebenarnya kalau kamu nggak cinta Allah, Allah yang sumpek susah. Gampangannya begitu loh, tapi masa Allah sumpek. Kamu tenang-tenang saja. Gampangannya sing bahasa kamu sing kaceren itu si Allah loh. Bahasa tasawufnya. Kalau orang-orang syariah kita berupaya mencintai Allah, kualik tasawuf diwalik. Lah ngapo kita mencintai? Sing jatuh cinta kan dia. Nah. Kenapa? Kataba alaihi rahmah. Allah menetapkan pada dirinya itu kasih sayang. Maka perbuatan pertama itu rahmah. Jadi bukan kamu yang sibuk mencintai Allah, tenang saja, dia yang kacaran sama kamu. Itu loh. Gampangannya sekarang kalau yang siapa yang bingung itu? Sing jatuh cinta kan? Sing dicintai tenang-tenang saja, gitu loh. Kamu tenang-tenang saja. Makanya yakinlah, ya. Caranya gimana? Ya rahmah, kasih sayang pada apapun, maka kamu akan yakin bahwa sing jatuh cinta itu awake dhewe. Memangnya kamu bisa mencintai Allah? Biar dia mencintai kita. Salah dhewe to. Nah, gitu gampangannya. Sudah kadung menetapkan dirinya sebagai pengasih, penyayang, pecinta, akhirnya kan mau nggak mau harus ada yang dicintai. Harus ada yang dicintai. Lalu membuatlah Allah menciptakan ciptaan dicintai. Asalnya dewemple. Tuhan itu asalnya sendirian, ahad dia. Ahad dengan wahid beda ya. Asalnya dia sendirian, kesepian dia. Terus ngomong, gampangannya loh, kataba alayya rahmah. Aku tetapkan pada diriku itu mencintai, loh, merahmati, menyayangi. Nah, mau nggak mau kan harus ada yang disayangi. Loh, bingung aku ini. Ya apa ya? Kadang aku menetapkan diriku sebagai pengasih, penyayang kan harus siapa yang tak kasih, yang tak sayangi apa kan gitu. Maka Ibnu Arabi mengatakan Tuhan itu maha bingung, al-muqis apa? Maha bingung lah. Ini sebenarnya permainan supaya kita yakin bahwa awake dhewe enggak iso apa-apa. Allah yang maha cinta. Kalau Allah mencintai kamu, kamu enggak perlu cinta sudah beres enak ngono. Lek kamu melebihi kapasitasmu mencintai Allah, ya kamu kobong, sakit, ya enggak? Maka, nah ini di sini nanti beda. Ketika kamu menjadi guru agama mengajarkan kepada anak-anak yang sudah belajar tasawuf dalam artian ketepatan torekoh ya, bukan torekoh jamaah torekoh yang wiritan itu, bukan ya, bukan. Tapi torekoh dalam artian ketepatan beragama, beda nanti kamu ngajarnya. Tentu begini anak-anakku semuanya, Tuhan maha cinta sama kita, maha kasih sama kita. Apapun dikasih, jangan dibalik. Ya Allah, kamu minta apa? Tak doakan, tak sholat biar kamu tambah gemuk. Enggak begitu, gitu loh. Nanti beda, dibalik pengertiannya. Nah, nanti beda. Guru agama yang sudah belajar torekoh, tasawuf secara tepat, ya toh, dengan yang belum. Kita harus cinta Allah, ya. Harus cinta Rasulullah. Akhir bingung, kobong, capek. Lo tenang saja. Yang cinta sama kita itu Allah melalui utusan Rasul. Sampai Allah mengirimkan surat kepada Rasul supaya menyampaikan pada kita. Makanya walaqad khalaqnal insana laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Walaqad karramna bani adama. Wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Kita itu dimuliakan. Nah, dari mana kita itu penuh keyakinan itu ya kalau syariah benar. Ya toh? Tarekohnya tepat, hakikatnya nyata, makrifatnya didapatkan, kasih sayangnya benar-benar muncul, barulah namanya wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin bahwa Allah yang maha segalanya. Yang mencintai itu Allah. Dudu awake dhewe ikut saja, enak. Enak dia mencintai kalau dicintai.
enak dicintai toh. Ya toh. Orang kalau dicintai ya cinta, no. Tapi nyantai aja gitu loh, nyantai. Cintamu sebesar apa? Oh, cinta kok sebesar apa? Sebesar apa cintamu? Cinta itu rasa kok sebesar, pokoknya cinta itu aja loh. Ya, saya kembali pada ini. Jadi ilmu thariqah itu ilmu ketepatan beragama. Maka kakinya ada 5 kan? Kakinya ada 4 lah bang. Ditambah 1 menjadi 5. Syariatnya nggak boleh dirubah. Kebenaran kan? Orang yang namanya syariah, misalnya syariah rukuk ya gitu udah jangan dirubah, jangan dibalik loh. Apalagi miring-miring. Ini sambil olahraga rukuknya digengin-gengin itu ya nggak boleh. Itu syariah nggak boleh. Nah, bagaimana kita bisa memperlakukan syariah rukuk itu secara tepat? Kamu harus tahu ketemu rukuk itu apa. Apa rukuk itu? Nah, ini dipelajari dalam ilmu tasawuf. Apa rukuk itu? Warka'u ma'arroqin. Duduk ngerokok loh ya. Rukuk itu sebenarnya kan lepasnya diri kita yang sebenarnya ketika menghadap Allah. Maka posisinya rukuk kan. Kalau kamu rukuknya benar baru bisa i'tidal. Apa i'tidal itu? Qiyam kan? Qiyam untuk mengadilkan. Kenapa? Karena sebenarnya kamu itu bengkok. Apa yang bengkok? Ya nafsumu itu. Lalu hakikat sujud. Sujud itu apa sih? Anggotanya kan 7. Jabhah, kedua tangan, telapak ya. Wahid, isnain, salasah, terus lutut, rukbaten, arba'ah, khamsah, terus atraful qadamain. Ujung-ujungnya telapak kaki. 6 tuh 7. Hidung enggak wajib, enggak harus. Mustahab saja. Mustahab itu tidak dianggap baik itu loh. Nah, anggotanya itu, tapi kamu harus tahu sebenarnya yang disujudkan itu apa? Yang ditundukkan itu hawa nafsumu. Makanya sujud itu ora bathuk itu sujud enggak. Malah ditahan itu loh. Iya, enggak digosongkan, malah dimarahi itu. Kenapa? Kalau bathukmu yang kamu gosongkan, pikiranmu yang kamu matikan, hatimu akan gelap. Kalau hatimu gelap, ibadahmu akan menjadikan kamu itu kereng pada orang. Maka sujudmu tidak melahirkan salam. Ya toh? Kanan kiri kan? Makanya kalau sujud itu ditahan. Kenapa? Karena ini hanya sekedar. Dulu di zaman Abdullah bin Umar itu putra Ibnu Umar. Ada seseorang yang datang pada dia. Man enta? Ana hadanak, ya. Siapa kamu ini? Saya orang yang kamu tanggung hidupnya. Ya Abdullah. Orang dulu biasa ya. Menhadonah, menanggung orang, menanggung kehidupan saya itu biasa. Hadonah. Wama jabhuka. Apa? Kenapa batukmu itu? Ini saya sujud. Perbaiki sujudmu. Apa kamu melihat saya? Melihat Abu Bakar, Omar, Utsman, Ali seperti kamu? Perbaiki sujudmu. Apa? Yang disujudkan bukan batukmu, tapi hatimu. Nafsumu, kemauanmu, ini harus kamu tundukkan oleh imanmu, kamu tundukkan oleh ilmumu, kamu tundukkan oleh nikmatmu, kamu tundukkan oleh takwamu. Duduk iki. Ya. Untung sing gosong-gosong lanang-lanang ya. Lek wedok lek kemarin yang kecantikan ya. Jadi ditahan, ini sekedar hanya gitu. Nah, maka ilmu thariqah itu ilmu ketepatan atau epistemologi agama. Maka filsafat Islam dan tasawuf digabung namanya ilmu thariqah. Pilarnya adalah 5 atau 4 lah paling tidak, 5 ya. Yang pertama Islam, al-amal az-zawahir, yang kedua iman, al-amal al-bawatin, yang ketiga adalah ihsan, perilaku kebaikan. Kenapa orang kebaikan? Karena sudah berhakikat. Maka syariah, thariqah, hakikat, lalu ma'rifah, lalu iqam. Itu dalam hadis yang sangat terkenal ya, hadis Umar. Kenapa hadis Umar? Karena dirawikan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab. 3 pilar itu. Pada ceritanya kan begitu itu. Ceritanya Kanjeng Nabi duduk-duduk bersama para sahabat, lalu datang seseorang. Pakaiannya putih bersih, rambutnya sangat hitam, bersih dia. Tanya pada Rasul, "Ya
Rasulullah, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Al-Islam al-Islam antashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa tuqimas shalah wa tutiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Ini namanya syariah. Sadaqta ya Muhammad. Lalu bertanya lagi, "Wa huwal iman?" Apa itu iman? Al-iman antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadri khairihi wa syarrihi minal wa bil yaumil akhiri, bukan akhir ya, akhir apa akhir? Wa bil yaumil akhir, bukan akhir. Wa bil yaumil akhir, wa bil yaumil akhiri wa bil qadri khairihi wa syarrihi minallah. Disebut dengan rukun iman. Namanya yang di luar ini kebenaran, yang ini subjek ketepatan kita. Bagaimana benar berjumpa dengan tepat. Lalu wa ma huwal ihsan? Al ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu kamu jalani kehidupan dengan kesadaran bahwa apapun, bagaimanapun, seperti apapun itu dikehendaki oleh Allah. Namanya musyahadah dalam kajian tasawuf. Bagaimana kamu mensikapi, memperlakukan terhadap apa, bagaimana di luar dirimu itu dicatat oleh Allah. Namanya muraqabah. Musyahadah muraqabah namanya muhsin. Muhsin mengantarkan kita pada mukin. Maka landasannya menjadi 5. Syariah, thariqah, hakikat, ma'rifah, iqon. Habis ya? Anunya? 8. Filenya. Oke. Jam berapa sekarang? 8.22. 8.22. 27 menit. Kita akhiri dulu ya. Ini kita akhiri dulu, nanti didengarkan lagi. Wis ngrungokno wae kayak pengajian umum. Jadi ilmu thariqah dengan thariqah yang kita pahami beda. Dipahami oleh orang pada umumnya. Melebu thariqah atau masuk thariqah itu bukan itu. Melebu thariqah atau berthariqah itu wajib. Berthariqah itu menjalankan totalitas agama secara tepat, secara benar dan tepat sehingga baik. Ini loh. Tapi kalau masuk dunia jam'iyah thariqah itu kadang-kadang malah ndadekne. Itu. Apakah masuk itu penting? Penting, tapi kamu harus belajar, harus pahami itu jam'iyah zikir itu. Jam'iyah zikir ala thariqati siapa gitu loh. Jam'iyah zikir ala thariqati siapa gitu loh. Ada tawajuan dan saya masuk dunia itu. Saya itu juga pengikut bahkan di bai'ah thariqah itu. Tapi bukan wiritan itu, nggawa tasbih. Bukan itu. Ini ngrebeki kuping itu. Itu enggak tepat. Jadi orang berthariqah itu menjalankan agama secara tepat, secara benar dan tepat sehingga betul-betul menjadi orang yang bekerja keras, Maka orang berthariqah itu loh. Ayatnya itu 5529. 55 itu surat Ar-Rahman, ayatnya 29. Wa yas'aluhu man fis samawati wal ardi kulla yaumin huwa fi sya'nin. Nah, itu loh. Kalau ditanyakan siapa sih penduduk langit? Sebenarnya gini, kalau ditanyakan kepadamu, siapa sih penduduk bumi? Tapi sebenarnya dia itu penduduk langit. Ini orang thariqah. Adalah fenomenanya kulla yaumin huwa fi sya'nin. Orangnya itu giat bekerja, enggak pernah berhenti. Nah, alias wali Allah. Lah, saya kira begitu dulu. Nanti kita jelaskan bagaimana mencapai itu. Ada maqamat. Terima kasih. Wa'alaikum minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator Dewi. Kenapa habis? Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya ucapkan terima kasih kepada Yai Mim yang telah memberikan ilmu kepada kita, yaitu epistemologi, filsafat Islam dan tasawuf, perspektif ilmu thariqah. Mari kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Assalamualaikum.
Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.